The Land of Heaven. Mungkin inilah julukan bagi para pecinta Pulau Bali. Lautnya yang indah bertaburkan pasir putih, ditemani dengan suasana matahari terbenam, membuat kita enggan untuk berpijak ke lain tempat. Maka tak aneh jika Bali merupakan salah satu daerah andalan pariwisata Indonesia. Selain terkenal dengan keindahan panorama dan keunikan budayanya, Pulau Bali juga sangat kental dengan ilmu-ilmu magis. Berbagai mitos pun banyak berkembang di daerah pariwisata ini. Pernahkah Anda mendengar istilah leak? Ya, pasti istilah ini langsung membuat bulu kuduk kita terasa berdiri. Bagi sebagian orang, leak dianggap sebagai perwujudan setan seram berwujud binatang. Tapi apakah leak itu benar-benar ada atau hanya sekedar mitos belaka? Sebenarnya apa yang barusan saya lihat tadi? Leakkah? Atau hanya sekedar ilusi saja? Sebaiknya saya bertanya kepada ahlinya.
Om Swastiastu Tura, selamat Om malam. Swastiastu. Tunggu ntar. Ya. Ayo Om Swastiastu. Tura. Tambah cantik Maaf aja nih. Malam-malam mengganggu. Nggak apa-apa ya. Aduh Tura, maaf mengganggu malam-malam. Ya. Tadi ketika perjalanan ke sini saya melihat ada bola api. Kalau kata orang Bali kan itu lea. Sebenarnya lea itu apa sih Tura? Lihatnya di mana? Di perjalanan tadi ke sini. Oh, kalau mengenai api itu di Bali ada dua kemungkinan. Pertama, itu bukan perwujudan liar, tapi kalau orang Bali mengatakan penadian kanda empat, artinya kanda empat pun, artinya orang yang menekuni kanda empat pun mampu menciptakan api yang keluar dari dalam dirinya. Artinya perwujudan kanda empat itu diminta munculnya seperti api, sehingga kalau orang awam mengatakan bahwa itu adalah lea, padahal itu bukan lea. Artinya pemurtian kanda empat, perwujudan kanda empat, pemunculan kanda empat dalam bentuk lain seperti api, asap, atau seperti suara angin, dan lain sebagainya, itu pemurtian kanda empat namanya kalau di Bali. Ya, artinya sama dengan saudara empat. Tetapi kalau lea lain lagi, beda dengan pemurtian kanda empat. Lea itu sesungguhnya adalah sebuah fenomena yang boleh dikatakan aneh pada zaman sekarang, karena pada masa lampau, pada masa lalu, artinya tahun 70 ke atas, 70, 60 ke atas, itu bukan hal yang aneh bagi masyarakat Bali, karena kehidupan masyarakat Bali itu kesehariannya itu hampir selalu berdekatan dengan dunia seperti itu. Karena apa? Karena masa lalu penekun praktisi penglihakan itu adalah salah satu pengikut sekte Durga Bhairawa atau Tantris, yang dipuja adalah Dewa Durga, sehingga para pemuja Durga itu kalau ingin membuktikan kekuatan mistik atau kekuatan gaib itu, dia menciptakan laku atau praktek dan membuktikan bahwa sesungguhnya itu adalah melalui dunia penglihakan itu. Jadi berangkat dari hal itu, sesungguhnya lea itu tidaklah sejahat yang kita duga. Untuk memanggil leak memerlukan prosesi yang cukup panjang. Dalam memilih tempatnya pun tak boleh sembarangan. Bermacam-macam sesaji harus disiapkan. Hal ini dilakukan sebagai pembersihan tempat yang akan dipersembahkan kepada butekale atau roh-roh halus. Yang tak kalah pentingnya adalah kain putih ini, karena kain ini merupakan alat media utama dalam penglihakan. Suasana pun berubah mencekam ketika prosesi penglihakan dimulai dalam keadaan gelap gulita.
Menurut kepercayaan, Leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa Leak dapat berubah diri menjadi babi atau bola api. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir Leak hanya berfungsi di Pulau Bali. Inilah sebabnya Leak hanya ditemukan di Bali. Ya, itu sebuah ilmu yang bagus dan saya senang mempelajari, termasuk ilmu itu ilmu leluhur zaman dulu dan sampai sekarang juga banyak yang mempelajari ilmu itu, termasuk ya saya juga senang. Ya, itu suatu ilmu yang zaman kuno sekarang dipelajari oleh orang-orang yang ingin mempelajari ilmu itu. Tujuannya kadang untuk menakut-nakuti orang apabila keluarnya di malam hari dan juga untuk mengagetkan orang di sekitar. Menurut saya Leak itu bagus kalau menurut orang Bali. Ya karena itu sudah orang ingin mempelajarinya karena dia ingin mengetahui di alam lain. Termasuk di alam malam gitu, termasuk yang ingin mempelajari Leak. Karena itu sudah merupakan keturunan dari ilmu-ilmu dari zaman dulu. Leak ternyata adalah suatu ilmu magis kebatinan. Jika diurai, Leak adalah singkatan dari L untuk luweh atau utama, Y untuk yang widi, A untuk ajek atau lestari, serta K untuk kande atau penjuru mata angin. Sebenarnya Leak itu berbahaya tidak untuk manusia? Sebenarnya tidak. Kembali ke karakter orang yang menekuni dunia penglihakan itu. Sama seperti seorang yang belajar karate, orang belajar silat, orang belajar tinju. Kalau memang dia memiliki karakter positif, dia tidak akan menggunakan kemampuan karatenya ini untuk berubah untuk memukul orang. Sama juga dengan penglihakan. Jadi benar ya, Leak itu bukan hanya sekedar mitos, tapi memang benar ada ya di Bali? Di Bali memang benar ada, tapi sekarang tidak seramai dulu orang masih menekuni penglihakan itu, karena ukuran masyarakat Bali itu tidak, kepuasan batin itu tidak melalui kegiatan-kegiatan seperti itu lagi. Ukuran kepuasan batin masyarakat. Kepuasan batin masyarakat sekarang bukan hanya orang Bali, hampir mungkin seluruh masyarakat Indonesia, kepuasan batin itu ukurannya adalah uang sekarang. Dia punya uang, dia sudah merasa puas. Kalau dulu tidak. Kepuasan batin seorang itu apabila dia mampu menguasai ilmu agama,
ilmu spiritual, ilmu kebatinan, atau pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk hidupnya ke depan, yang bisa menuntun jalan hidupnya, itu merupakan kepuasan batin yang luar biasa. Tapi sekarang sangat relatif sekali. Praktisi atau orang yang menekuni ilmu penglihakan itu sebenarnya praktisi yang mempraktekkan dunia itu untuk tujuan yang positif, artinya untuk memenuhi kepuasan batin, sehingga dia bisa membuktikan kebesaran Tuhan hanya dengan kekuatan batin itu. Misalnya dia menginginkan saya ingin menciptakan api yang bisa muncul dari dalam diri, hanya dengan kekuatan mantra dia mampu menciptakan itu, atau beralih rupa seperti yang dia inginkan. Dan itu konteksnya tidak dalam sebuah ilmu yang kita katakan jahat, karena di Bali ada ilmu jahat, namanya aji ugik, beda dengan penglihakan. Jadi lihat diisukan jahat dan lain sebagainya, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Terus kalau gitu selamat malam, Ya. terima kasih atas Selamat penjelasannya. malam. Ya. Swastiastu. Swastiastu. Hati-hati, Iya, tidak akan ada leak lagi. iya mudah-mudahan. Terima kasih Tuhan. Iya, iya, selamat jalan.